Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Steviani Widialaja, mahasiswi Universitas Terbuka Palu, Fakultas Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta keterkaitan tiga ilmu filsafat tersebut. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Ada beberapa tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yang dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales ini terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, yaitu sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap berdiri sendiri. Ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Maka, ilmu membuat beberapa asumsi atau perandaian. Mengenai objek itu bisa diartikan juga ontologi merupakan ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan sebenarnya alam tersebut. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang berdasarkan objek yang ditelah dalam ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, objek material. Ialah objek ini seluruh lapangan atau badan yang dijadikan objek penyelidikan adalah suatu ilmu. Objek kedua adalah objek formal, yaitu penentuan titik pandang terhadap objek material. Jadi secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan yang konkret secara kritis. Yang kedua, filsafat ilmu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menelah hakikat, asal-usul, serta batas-batas pengetahuan. Ia kerap pula disebut sebagai teori pengetahuan. Bidang ini mengupas berbagai macam bentuk pengetahuan, yaitu proporsional mengenai fakta, pengetahuan praktis dalam wujud keterampilan, hingga pengetahuan perkenalan langsung yang lahir dari pengalaman. Para epistemolog memeriksa konsep kepercayaan, kebenaran, dan pembenaran demi memahami apa yang sesungguhnya dimaksud dengan pengetahuan. Untuk menyimak bagaimana pengetahuan muncul, mereka menyelidiki persepsi, introspeksi, ingatan, akal, serta kesaksian. Cabang-cabang epistemologi yang lebih khusus memusatkan perhatian pada bentuk pengetahuan tertentu, yaitu pengetahuan ilmiah, matematis, moral, maupun religius. Epistemologi yang dinaturalisasi berlandaskan pada metode empiris dan sedangkan epistemologi formal menggunakan perangkat formal dan logika. Epistemologi sosial meneliti dimensi komunal dan pengetahuan, sementara epistemologi historis menuju atau ke syarat-syarat historis yang melatarinya. Epistemologi berkaitan erat dengan psikologi yang mendeskripsikan keyakinan yang dianut manusia. Sementara epistemologi yang menilai norma-norma yang menentukan kelayakan keyakinan, dan ia juga bersinggungan dengan bidang-bidang lain seperti teori keputusan, pendidikan, dan antropologi.
Perbincangan awal mengenai hakikat, sumber, dan lingkup pengetahuan telah hadir dalam filsafat Yunani kuno, filsafat India, dan filsafat Tiongkok. Hubungan antara akal dan iman menjadi tema sentral pada abad pertengahan. Era modern ini ditandai dengan tandanya tajam atau perbedaan tajam antara pandangan empiris dan rasionalis. Pada abad ke-20, para epistemologi menelah unsur-unsur struktur dan nilai pengetahuan serta mengintegrasikan wawasan dari ilmu dan linguistik. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada kajian nilai yang dianggap berharga, baik, indah, atau berguna dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios atau nilai, dan logos atau ilmu, sehingga aksiologi secara harfiah berarti ilmu tentang nilai. Presentasi ini memaparkan konsep aksiologi dari pengertian dasar hingga implementasinya dalam ilmu pengetahuan yang tidak cukup hanya benar secara teoritis. Ilmu juga harus dibaca melalui lensa nilai agar penggunaan dan dampaknya memberi manfaat sosial dan moral. Ruang lingkup aksiologi dibagi dalam 3 aspek utama, yaitu etika, estetika, dan nilai kegunaan. Etika membahas tindakan manusia dari sudut pandang yang baik dan buruk dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan moral. Estetika berkaitan dengan pengalaman keindahan, bagaimana nilai seni dan rasa estetik membentuk kualitas hidup. Sementara nilai kegunaan menilai manfaat praktis suatu ilmu atau teknologi bagi kesejahteraan manusia. Ketiga aspek itu saling berhubungan dan membentuk kerangka penilaian yang komprehensif terhadap setiap perkembangan ilmu dan praktik sosial. Tujuan aksiologi yang diuraikan meliputi pembentukan karakter individu, penegakan keadilan, peningkatan kesejahteraan, serta keseimbangan antara dimensi duniawi dan spiritual. Dengan memasukkan nilai-nilai yang ke dalam setiap kebijakan dan praktik, aksiologi berfungsi sebagai pedoman agar ilmu dan teknologi tidak hanya efisien tetapi juga adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Yang terakhir adalah keterhubungan 3 ilmu filsafat tersebut, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 ilmu filsafat tersebut adalah 3 pilar fundamental filsafat ilmu yang saling terkait erat dan tak terpisahkan. Ketiganya membentuk kerangka berpikir sistematis untuk memastikan ilmu pengetahuan bersifat valid, objektif, dan bermanfaat. Ontologi ke epistemologi, yaitu apa yang diteliti oleh ontologi menentukan cara bagaimana menelitinya ke epistemologi. Yang kedua, epistemologi ke astrologi. Metode peroleh ilmu dari epistemologi akan mempengaruhi hasil dan nilai gunanya di aksiologi. Ketiga, aksiologi ke ontologi. Tujuannya penggunaan ilmu aksiologi dapat mendasari fokus penelitian baru ke ontologi. Demikian penjelasan saya tentang 3 ilmu filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta keterhubungan 3 ilmu filsafat tersebut. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.